Oke, ini judulnya saudara sekalian, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya, ini adalah slogan yang dicanangkan oleh pemerintah kita di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-77. Saya bersyukur sekali karena ini menunjukkan adanya optimisme dari pemerintah kita untuk Indonesia ini bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Ya, saudara sekalian, kita setelah dilanda oleh pandemi COVID-19 yang merusakkan semua sendi-sendi perekonomian, ya, bukan hanya Indonesia tetapi bahkan di seluruh dunia, ya. Perekonomian macet di banyak negara, ya, saudara sekalian. Tetapi saya juga berpikir, ya, ini pandemi sudah mulai berkurang, ya, tetapi Indonesia masuk menjelang pemilu, dan biasanya menjelang pemilu ini situasinya agak lebih hangat, ya, lebih panas mungkin, saudara sekalian. Jadi untuk pulihnya ekonomi itu memang perlu perjuangan sekali, ya, perlu perjuangan sekali. Sekali lagi saya bersyukur untuk optimisme pemerintah. Tetapi masalah yang lebih besar sebenarnya, saudara sekalian, bukanlah masalah pandemi, bukanlah masalah pemilu, bukanlah masalah pemulihan perekonomian, tetapi masalah yang besar yang sedang kita hadapi, Indonesia hadapi, bahkan dunia hadapi, adalah masalah materialisme. Masalah bahwa orang sekarang ini, saudara sekalian, lebih cenderung materialisme, hedonisme, mabuk-mabukan, ya, pesta pora, ya, saudara sekalian. Ya, ini saya kasih orang belanja berlebih-lebihan, ya, saudara sekalian. Juga ada banyak kekerasan yang muncul akhir-akhir ini di seluruh dunia, ya. Di Amerika beberapa kali, hampir mungkin boleh dibilang setiap 2 bulan sekali, selalu aja ada penembakan-penembakan, ya. Kejahatan ada di mana-mana, KDRT, ya. Dan kita ini, ya, bangsa kita ini perlu kesembuhan, perlu pemulihan, ya. Mungkin kita juga bisa mengatakan kalau misalnya ada di antara kita yang sedang mengalami masalah di dalam keluarga, inilah waktunya kita perlu disembuhkan, inilah waktunya kita perlu dipulihkan. Mungkin ada masalah keuangan, masalah di bisnis, perlu disembuhkan. Hari ini, saudara sekalian, saya ingin saudara sekalian kita benar-benar mendapat berkat dari firman Tuhan ini. Kita perlu pertolongan, kita perlu kesembuhan. Saudara sekalian, ada kabar gembira, ya. Ini bukan saja pemerintah kita optimis, tetapi saya, saudara sekalian, masih berpengharapan, ya. Ini kabar baiknya. Kabar baiknya adalah bahwa masih ada orang-orang percaya di bangsa kita. Itu bersyukur, puji Tuhan, saudara sekalian. Kalau sudah tidak ada orang percaya di bangsa kita, maka bangsa kita akan terpuruk, akan hancur. Tetapi puji Tuhan masih ada orang-orang percaya di bangsa kita. Dan saya juga mendengar ada peningkatan. Nah, ini bersyukur sekali, saudara sekalian, ya. Karena apa? Karena ada janji, saudara sekalian, yang Tuhan berikan kepada umatnya. 2 Tawarikh 7 ayat yang ke-14 mengatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, ya, ini menunjukkan siapa? Ini orang Kristen, ya. Siapa yang menyebut nama Tuhan? Umatku, kata Tuhan, yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, jadi ada janji Tuhan untuk mendengar doa-doa kita. Ada janji Tuhan
untuk mengampuni segala dosa-dosa kita. Ada janji Tuhan untuk memulihkan keadaan negeri kita, untuk memulihkan keadaan keluarga kita, untuk memulihkan keadaan dari bisnis kita. Ada janji Tuhan. Tetapi selain janji, juga ada syaratnya. Syaratnya apa? Kalau kita merendahkan diri, kalau kita berdoa, kalau kita mencari wajah Tuhan dan berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Saudara sekalian, hari ini, ayo kita saudara sekalian, itulah tuntutan Tuhan kalau kita mau dipulihkan. Kita harus mengaku dosa-dosa kita dengan sungguh-sungguh hati. Tidak asal-asalan, tidak asal mengucapkan, tetapi mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Itulah yang diminta oleh Tuhan, saudara sekalian. Jika umatku merendahkan diri. Kenapa ini menjadi sesuatu yang penting sekali bagi Tuhan, saudara sekalian? Karena awal dari semua kekacauan ini adalah karena manusia tidak lagi butuh Tuhan. Karena manusia dengan sombongnya berpikir bahwa semua dia bisa atasi sendiri. Manusia dengan sombongnya merasa bahwa dia bisa membuat dirinya sendiri berbahagia. Dia bisa membuat dirinya sendiri senang. Dia bisa membuat bahwa dia kebal, gak ada sakit penyakit. Dia bisa membuat dirinya berhasil. Sombong, tidak pernah melibatkan Tuhan. Inilah awal dari kerusakan itu. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan, saudara sekalian, jika umatku merendahkan diri. Ayo kita, saudara sekalian, saya mendorong kita semua datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Jangan berpikir bahwa kita bisa atau sanggup melakukan segala sesuatu untuk mengatasi masalah-masalah yang sedang kita hadapi ini. Tetapi rendahkan dirimu. Akui bahwa Tuhanlah yang mampu. Tuhanlah yang mampu memulihkan keadaan kita. Tuhanlah yang mampu memulihkan keadaan negeri kita. Bertahun-tahun Indonesia merdeka, saudara sekalian. Oh, bumi Indonesia adalah bumi yang sangat diberkati oleh Tuhan. Sangat subur. Hutan-hutannya luar biasa. Tetapi saat ini, saudara sekalian, saat ini hutan gundul di Kalimantan, di mana-mana hutan gundul. Kalau boleh dikatakan tinggal sisanya cuma di Irian saja, di Papua saja. Nggak ada yang lain, saudara sekalian. Dan hasilnya kemana? Hasilnya hilang. Tetapi hari ini kalau kita mau kembali, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kita dituntut oleh Tuhan, kita diminta oleh Tuhan. Kalau orang-orang Kristen mau datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka Tuhan berjanji akan memulihkan keadaan negeri kita. Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, penting sekali kita datang kepada Tuhan dengan merendahkan diri. Jangan sombong, jangan merasa bahwa aku sanggup, aku mampu. No, semuanya kalau engkau mampu sekalipun itu asalnya daripada Tuhan saja. Saudara sekalian, kesombongan itu membuat kita putus dari Tuhan. Kesombongan itu membuat kita terputus hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita tahu bahwa kita ada dalam masalah kita dan kita tidak mau mengaku dosa, itu artinya kita sombong, saudara sekalian. Sudah tahu salah tapi nggak mau mengaku, bahkan kepada Tuhan juga nggak mau ngaku, itu sombong namanya. Saudara sekalian, kita sudah tahu ada masalah tapi masih terus, saudara sekalian, ya, merasa diri sanggup, merasa mau mengatasi sendiri. Ada masalah keluarga, tidak mau mengaku, yang merasa bahwa dia sanggup mengatasi sendiri. Itu loh yang membuat kita ini jadi putus sama Tuhan, hubungan kita. Yakobus pasalnya yang keempat mengatakan Allah menentang orang congkak. Allah nggak suka sama orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati itu dikasihani oleh Tuhan. Sekalipun dia nggak mampu, karena Tuhan berbelas kasihan kepada dia karena dia rendah hati. Tuhan yang akan membuat dia mampu. Saudara sekalian, ayo kita datang dengan rendah hati, karena Tuhan senang mengasihani orang yang rendah hati. Artinya apa, saudara sekalian? Jika kita dalam hati kita mulai muncul kesombongan, itu artinya kita sedang berseberangan dengan Allah kita.
kesombongan ini jugalah yang membuat Lucifer diusir dari surga. Ingat akan hal itu. Jangan sombong, tetapi rendahkanlah dirimu. Di lain pihak, saudara sekalian, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Allah berbelas kasihan kepada orang yang rendah hati. Dan belas kasihan Allah, itulah anugerah bagi kita. Itulah anugerah yang kita butuhkan hari-hari ini. Sepanjang umur hidup kita perlu anugerah Tuhan. Belas kasihan Tuhan itu dinyatakan lewat anugerahnya kepada kita. Amsal 28 ayat yang ke-13 mengatakan, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya, mengakui dan meninggalkannya akan disayangi. Saudara sekalian, jelas sekali, bukan cuma mengaku, tetapi meninggalkan. Sabtu yang lalu saya sangat diberkati oleh firman Tuhan yang Jovita bawakan, ya. Almost is never enough. Ya, betul, saudara sekalian. Cuman hampir saja, ya, itu nggak pernah cukup, ya. Saudara sekalian, kita mesti betul-betul, kalau engkau mengaku dosamu, maka engkau harus berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, ya. Harus meninggalkannya. Mengaku, dan itu harus ditinggalkan. Nggak boleh cuma ngaku tapi nggak mau tinggalkan. Mengaku tapi masih tetap tinggal dalam dosa. Itu artinya kita nggak bertobat, saudara sekalian. Ya, hari ini saya ingin katakan kita mesti mengaku dan kita mau berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Ini yang harus kita pelajari. Apakah engkau seorang karyawan, seorang pengusaha, seorang politikus, bahkan saudara sekalian, pelanggaran yang ditutupi tidak mau diakui akan membuat pelanggaran-pelanggaran lain yang lebih besar. Dan pengakuan itulah awal daripada pemulihan. Kalau engkau tidak mau mengaku, engkau akan terus melakukan hal yang sama, bahkan lebih besar dari yang sekarang. Kesalahan yang lebih besar dari sekarang. Yakobus 5 ayatnya yang ke-16 mengatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Loh, ini loh pentingnya persekutuan antara orang Kristen. Ini loh pentingnya persekutuan, inilah pentingnya komsel, saudara sekalian. Supaya engkau punya teman-teman yang dapat engkau percayai. Sehingga ketika engkau punya masalah apapun juga, engkau tidak segan untuk menceritakannya. Engkau tidak segan untuk mengakuinya kepada teman-temanmu. Saudara sekalian, dan kalau kita bersekutu, berdoa, bersama-sama berdoa, yang mendoakan engkau, saling mendoakan, itulah awal dari pemulihan kita. Indonesia perlu doa-doa kita, saudara sekalian. Indonesia perlu kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, apa yang bisa memulihkan, membuat pulih itu lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Yang kedua adalah kita harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Orang Kristen tidak boleh doa-doa asal-asal doa saja. Tetapi orang Kristen harus berdoa dengan sungguh-sungguh hati. Ingin pulih, doalah dengan gigih. Ingin pulih, doalah dengan tekun. Tidak cepat menyerah, saudara sekalian. Kalau engkau merasa bahwa doamu belum didengar oleh Tuhan, belum dijawab oleh Tuhan, terus berdoa. Terus berdoa. Sampai engkau mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Bahwa Tuhan sudah mendengar doamu. Bahwa Tuhan sudah menjawab doamu. Mungkin dengan cara yang tidak pernah engkau pikirkan. Tetapi ada impresi yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Bahwa doamu sudah dijawab oleh Tuhan. Dan itu penting bagi kita semua, saudara sekalian. Ingin pulih, sekali lagi, doalah dengan gigih. Ingin pulih, sekali lagi, berdoalah dengan tekun. Kalau engkau melihat keadaan Indonesia, ya mungkin engkau mengatakan, aduh, nggak mungkin lagi. Aduh, Indonesia gelap, tidak mungkin. No, saudara sekalian. Ada orang-orang yang berdoa. Ada orang-orang Kristen yang berdoa. Dan itulah yang akan membawa pemulihan. Pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Saudara sekalian, Yakub adalah contoh. Orang yang berdoa dengan gigih, dengan tekun, yang tidak mau cepat-cepat menyerah.
yang digambarkan lewat pergumulan dia di sungai Yabok, saudara sekalian, bergumul dengan malaikat Tuhan. Yakub tidak mau melepaskan, walaupun fajar mau muncul menyingsing, saudara sekalian, Yakub tetap bergumul terus sampai Tuhan memberkati dia. Kalau nggak diberkati, dia tidak mau lepaskan. Nah, banyak orang, saudara sekalian, ketika bergumul dengan masalahnya, dia kepengen cepat-cepat aja pergi masalahku, cepat-cepat pergi. Tidak mau mengumulin masalah itu sampai engkau mendapat berkat dari masalahmu. Contohlah Yakub ini. Saudara sekalian, dia tidak mau melepaskan pergumulannya dengan malaikat Tuhan itu. Sampai dia mendapatkan berkat dari masalah itu, dari pergumulan itu. Masalah, saudara sekalian, kita bisa saja menghindar, tapi kita nggak dapat keuntungan dari masalah kalau kita selalu menghindar. Kita nggak belajar apa-apa dari masalah kita kalau kita terus-terusan menghindar. Kita harus hadapi, tetapi hadapi dengan sungguh-sungguh. Sampai engkau mengerti kenapa aku tertimpa masalah ini. Apa keuntungan yang aku bisa ambil dari masalah ini. Bergumul terus, saudara sekalian. Jangan pernah lepaskan sampai engkau mendapat berkat lewat masalah yang menimpa engkau. Masalahnya, saudara sekalian, banyak kali kita terlalu cepat menyerah. Hari ini saya ingin kita tidak mau cepat-cepat menyerah, tapi bergumul terus sampai engkau mendapat berkat. Yang ketiga, saudara sekalian, kita harus mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara, inilah kunci dari pemulihan itu. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan serius. Bukan cuma ketika engkau punya waktu luang, tetapi engkau harus komitmen bahwa engkau mau mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum engkau bahkan melakukan hal-hal yang lain. Cari Tuhan terlebih dahulu. Saudara sekalian, kenapa doa kita dibuat jam 6 sampai jam 7? Karena itulah kita waktu bangun, kita mau berdoa lebih dahulu. Kita mau cari Tuhan lebih dahulu. Kalau saudara bisa bersaat teduh sendiri di rumah, itu luar biasa. Bagus sekali. Tetapi ada banyak orang yang tidak bisa melakukan saat teduh sendiri di rumah. Dan inilah tempatnya. Doa pagi. Saudara setiap hari bisa berdoa bersama-sama. Engkau setiap pagi bisa mendengarkan renungan firman Tuhan. Engkau setiap hari bisa mendengarkan isi hati Tuhan. Engkau bersekutu dengannya. Saudara sekalian, komit untuk ikut terus doa pagi semacam ini. Saudara sekalian, bukan hanya ketika engkau punya waktu, sekali lagi, tapi engkau serius mencari Tuhan, serius meluangkan waktu, bukan mencari waktu luang, tapi memang sengaja, saudara sekalian, dibuat. Itulah komitmen. Ibrani 11 ayat yang ke-6 bagian B mengatakan, Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, maka ada upahnya yang Allah berikan. Pemulihan akan berjalan lebih cepat kalau kita sungguh-sungguh mencari Dia. Apa yang Allah inginkan dari saudara tahun ini? Coba direnungkan, saudara sekalian. Apa sih yang Allah inginkan untuk aku lakukan tahun ini? Saya kasih jawabannya. Cari Dia dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itulah yang Allah inginkan untuk sisa tahun ini untuk saudara kerjakan. Jangan asal-asalan, tetapi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Orang tidak mengerti. Ada banyak kali yang dikejar-kejar. Waktu yang dipakai begitu banyak. Hanya untuk harta. Hanya untuk kemasyhuran. Hanya untuk kemewahan, hanya untuk kesenangan duniawi, tetapi tidak mengerti bahwa itu semuanya berasal dari Tuhan. Semua yang kita kejar, harta benda kah, kemasyhuran kah, kemewahan kah, kesenangan kah, itu semua sebenarnya asalnya daripada Tuhan. Ya, Salomo mengatakan, ya Tuhan, kepunyaanmu lah kemasyhuran, kepunyaanmu lah kejayaan. Saudara sekalian, semuanya itu kepunyaan Tuhan. Jadi engkau cari Tuhan terlebih dahulu kalau engkau ingin masyhur. Kau cari Tuhan terlebih dahulu kalau engkau ingin menikmati
mungkin harta. Cari Tuhan, bukan cari hartanya. Cari Tuhan terlebih dahulu. Itu kuncinya, saudara sekalian. Itu kuncinya. Yang selanjutnya, saudara sekalian, Yeremia 29 ayatnya yang ke-13 dan 14 mengatakan, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan akan bersedia ditemui, dan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Apa persoalan saudara? Cari Tuhan sungguh-sungguh. Bergumul dengan Tuhan, jangan cepat-cepat menyerah. Saudara sekalian, bagaimana mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Ada dua caranya. Yang pertama, kau jadikan dia prioritas di dalam hidupmu. Prioritas yang utama. Bukan yang kedua, bukan yang ketiga, bukan yang keempat, bukan yang ke-10, tetapi prioritas yang utama. Cari Tuhan. Dan datang kepadanya setiap hari dalam saat teduhmu. Datang, hampiri dia. Hampiri dia setiap hari, setiap pagi. Saudara sekalian, yang keempat, untuk kita bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat, maka kita harus bertobat sungguh-sungguh. Bukan asal-asal. Bukan, saudara sekalian, tidak sungguh-sungguh, tetapi sungguh-sungguh bertobat. Kita harus bertobat dengan sungguh-sungguh jika kita ingin memulihkan keadaan kita. Ingin menyembuhkan pernikahan kita. Ingin menyembuhkan usaha kita. Engkau harus bertobat dengan sungguh-sungguh. Apa saja yang menjadi masalah di dalam kehidupan, bertobat sungguh-sungguh. Apa artinya ini? Bertobat artinya berbalik. Caramu memandang bisnismu, caramu memandang pekerjaanmu yang lalu, engkau mesti balik. Nilai-nilai yang kau pegang di dalam usahamu, di dalam pekerjaanmu, nilai-nilai yang kau pegang di dalam pelayananmu. Kalau engkau sungguh-sungguh bertobat yang lalu, yang salah, engkau mesti berbalik dengan cara Tuhan. Nilai-nilai kerajaan Allah, nilai-nilai Tuhanlah yang harus diterapkan, baik di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita, di dalam cara kita memandang Tuhan juga. Jangan kita asal-asal. Saudara sekalian, sampai di sini renungan firman Tuhan, dan saya minta Bu Neti bisa naikkan satu lagu pujian, Sering Ku Tak Mengerti Jalan-Jalan Tuhan. Silakan Bu Neti. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di dalam tanah yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan
Paskah